7 golongan orang yang akan mendapat naungan di hari kiamat. Ibu-ibu dan bapak rahimakumullah, masalah kiamat itu tidak bisa kita bayang-bayangkan seperti kita melihat kejadian yang dahsyat di dunia ini. Tidak bisa kita banding-bandingkan. Panasnya api akhirat 70 kali lipat panasnya api yang sangat panas di dunia. Kedahsyatan penderitaan nanti di akhirat jauh lebih penderitaan nanti dibandingkan penderitaan di dunia. Lai orang sangat menderita di dunia, semenderita orang nantinya juga selamat di dunia, keluar dari segala penderitaan. Artinya penderitaan di dunia ada batasnya. Sementara nanti kalau manusia menderita susah di akhirat, penderitaan itu tiada batasnya. Menderita di akhirat, menderita selama-lamanya. Makanya ibu bapak rahimakumullah, ketika di akhirat itu Allah membantu hamba-hambanya. Begitu dahsyatnya nanti di akhirat, namun ada orang yang dibantu oleh Allah. Layamu ibu dibantu di Allah besua. Angin padang mahsyar, angin narako. Nah, ada tujuan. Lai kita masuk awak dengan tujuan tu, mari kita analisa, mari kita evaluasi, mari kita renungkan dan kita usahakan selama di dunia. Nampak tamu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah dinyatakan oleh Rasul, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilli illa zillu. Nanti pada hari kiamat, pada hari kiamat kata Rasulullah, Allah akan memberikan naungan kepada orang yang tidak ada naungan ketika itu kecuali hanya naungan Allah. Ketika di hari kiamat manusia tidak dibantu, ketika di hari kiamat manusia tidak ditolong, tetapi Allah ada membantu 7 golongan. Iko nak nggak kesalamat esok di hari kiamat. Nampak tamu kata Rasulullah SAW adalah syab nasya'a fi ibadatillah. Nampak tamu adalah seorang pemuda. Apa? Pemuda. Seorang pemuda yang rajin ibadah. Berarti kami nak masuk utusan. Kan itu kata ibu nak. Kami nak pemuda lah. Dia pemuda aja bukan. Nah, berarti kami nak masuk kata. Berarti kami nak masuk surga Ustaz. Bukan itu. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan pemuda? Karena pemuda yang banyak tantangan, yang banyak rintangan, yang banyak ujian dan cobaan, yang banyak rayuan. Ketika dia banyak tantangan, rayuan, ujian dan cobaan, inyo rajin ke masjid, rajin beribadah. Itu. Makanya kalau pemuda itu rajin ibadah. Nah, pemuda saja rajin ibadah. Walaupun masa hidupnya masih lama, menurut ukuran hidup manusia, kayak, ya bu, nama lebih lama hidupnya pemuda daripada orang tua lansia. Menurut hitungan awak, bu, nama lebih lama pemuda. Kalau lansia apa? Kalau lansia kolah camek. Nah, lah camek itu camek. Lah calon mati sih lagi. Tinggal menunggu soal lagi. Ya bu, iman gua pak. Tapi kok kabisua. Kasa minggu kasa bulan, antara sabulan kasa tahun, mako. Itu menunggu. Ambo dapat berita. Ada ibu nan jatuh petang tu pak bu. Meninggal no. Dia meninggal no. Kalau meninggal tu lalu pun manguk yo. Enak. Ibu. Kawan awak nang samu di siko. Nah. Kini lah di mana? Lah di mana kini? Lah di dalam alam barzakh. Samu duduk awak, samu bercengkrama, samu mengaji. Inilah berbeda alam awak. Ini awak di atas bumi dan beliaulah di dalam bumi. Nah,
Kotiko ibu tu tajatuh, lah sebulan lewat ya, lah sebulan ya. Waktu ambo kamang ngaji sekolah dulu nak, ya Pak. Ya nak, lah sebulan lewat ambo kamang ngaji, beliau tajatuh. Ya, berarti sebulan jarak. Kotiko ibu tajatuh tadi, setelah itu sadar, lai tak bayang dinyo bahasanya nyo kamang meninggal sebulan lain. Lai tak bayang dinyo Pak. Indah. Tak bayang dinyo meninggal. Tapi Allah menentukan wahai fulan bin fulan, wahai ibu, wahai bapak, wahai nyonya, apa, ibu, sabulan lain. Itu dalam ilmu Allah. Itu yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman ayat 39 selambung. Indallahil mafatihul ghaib. Di sisi Allah mafatihul ghaib, kunci-kunci yang gaib. Kunci-kunci yang gaib. Kunci yang gaib tu. Dan yang mengetahui yang belum kita ketahui, yang mengetahui yang akan terjadi hanya Allah. Hanya Allah. Ada caranya. Bi ayyil ardi tamut. Hanya Allah yang tahu bi ayyil ardi tamut. Di bumi mana kamu akan meninggal. Ba'a kondisi awak, ba'a keadaan awak, bara umur awak. Siapa tahu kok? Allah. Apa yang dibuat rahmatullah. Di awak ini kok bukan kematian yang kita takuti, tapi apa kok? Persiapan yang kita khawatirkan. Mati itu nak perlu kita tapi ada. Kenapa? Namanya kita hidup silih berganti. Harus pasti. Tak mungkin orang hidup taruh dah selamanya. Tapi mati itu pasti. Karena kau pasti tak perlu ditapikan. Tapi yang perlu kita khawatirkan persiapan untuk pemuda saja disampaikan oleh Rasulullah, orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat pemuda, supaya rajin beribadah. Apalagi lah gaik-gaik. Indak yo kasadar lai, pemuda lai sadarnya, apalagi nan gaik. Kalau masih ada yo gaik-gaik agogo. Li tahu gaik agogo. Tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Gitu kan? Kalau masih ada jo dia awak tu anak sadar sabantalai kita akan meninggal di dunia ko. Maka itulah namanya gaib agogo, tua-tua keladi. Maka seharusnya kalau ada kita sudah berumur lanjut, bala umur lanjut awak seharusnya awak lebih beribadah, lebih taat, lebih patuh dibandingkan pemuda. Kalau pemuda saja dianjurkan, diharuskan untuk rajin ibadah. Apalagi nalah tua, nalah gaib. Haruslah rajin. Kalau di awak nalah gaib-gaib kuali. Lalu kurang. Lalu lah kurang. Ibu, Bu. Iyalah kurang lalu ibu. Makanlah kurang. Yo. Dulu umur 2 tahun, kamu makan 2 pilihan gaib. Ini li taluknya 2 pilihan. Tidak taluk lagi. Setengah pilihan tu dalam payah mau biar ya. Dulu bantu awak gagah, rancak, cantik, beautiful. Bangga awak. Ibu. Lewat awak di jalan setiap orang melihat awak, mencari awak deh gagahnya ibu tu lah. Kini aku bangga lagi. Ya Bu. Nak aduk di banggaan lagi. Kok pipi bak bawah dilayang. Kok alis mata bak semut beriringan, rambut panjang hitam terkulai basah. Bangga awak dulu. Kini cubalah bukalah rambut itu. Jangan lihatlah pipi itu, lawan tu langsung pipi ni. Lawan dalam dulu. Lalawi seperti ini. Rasakan apa dah? Kekuatan, mata, talingo, bantu semuanya ku. Awak cari lagi. Awak cari lagi. Sementara hari ke hari umur berkurang jo. Ya. Jatah hari di awak di dunia berkurang jo. Ini gua rahmatullah. Ya ayyuhallazina amanu
Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hati-hatilah, waspadalah, dan hendaklah kamu perhatikan persiapan apa yang sudah kamu lakukan, perbekalan apa yang sudah kamu miliki untuk kehidupan besok. Menangah ayat yang dibacakan dari Rasulullah, sahabat ketika itu bara utamanya sholat ke masjid bu. Bara nikmat sholat ke masjid, sholat berjamaah bara nikmatnya 27 kali lipat, ya bu, 27 kali lipat. Bara bandingannya sehari-hari. Kalau wak sholat sendirian bara bandingannya 5 hari. Bara 5 hari kita sholat sendirian sama 1 kali kita sholat berjamaah. Jadi apa? 1 kali kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5. Kan? 1 pahala umpamanya. Kali 5, berapa 5? 25. Masih tinggi dia sholat berjamaah. Itulah 6 pahala dikajar. Sehingga ibu bapak rahimakumullah, sahabat begitu nikmatnya berjamaah, karena pentingnya berjamaah, rumahnya jauh-jauh dari masjid Madinah, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, begitu untuknya sholat berjamaah ke masjid, biarlah kami datang, biarlah kami rumah kami pindahkan ke masjid. Kata Rasulullah, wahai sahabat, wahai saudara, jangan kamu lakukan itu, jangan pindah lo rumah dari yang sulit negari itu kemari. Lebih mulia orang yang datang jauh-jauh ke masjid dibandingkan kurang nandaki masjid. Kadang-kadang jawab nandaki masjid itu tidak lo datang masjid. Kan parah itu. Sama sahabat jauh-jauh hanya datang ke masjid. Senggolnya aduh seorang buta bu. Baik itu rindunya ke masjid, nyubutuh kok. Tidak ada nak memimpian kok. Dari rumahnya tuh bu. Kalau di Arab itu kan sambut sampai awak. Kalau awak kan babuki. Nah, aduh balurah babuki. Kalau sini kan datang. Aduh orang gilo, orang butuh dibuatnya, dipasangnya tali dari rumahnya, sampai ke masjid Madinah tak, supaya nyo dapat sholat berjamaah ke masjid, maka orang butuh tadi hanya turun tali dari. Kalau jawab lihat itu, ini tak ya, sebenarnya awak sehat, mata lagi sehat, kekuatan lagi kuat. Abdullah bin Umi Maktum, itu Abdullah bin Umi Maktum. Seorang laki-laki yang buta. Buta. Ketika Abdullah bin Umi Maktum itu mendengar suara azan, hayya 'alas shalah. Ketika itu terdengar suara azan, tertarik untuk pergi ke masjid. Setelah di masjid bertanyalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ambu kan buta wah. Ya bu, buta. Dia ambu buta, lai boleh hamba solat di rumah. Tidak bisa macam lihat, tidak ada orang dan kami mimpi yang lain bisa ambil solat di rumah. Kata Rasulullah. Katamu dikecil dari Rasulullah, ya wahai Abdullah bin Maktum, nama ada. Tapi sesudah itu dipanggil balik. Wahai Abdullah, sini. Apa ya Rasulullah? Apakah kamu mendengarkan azan? Ya Rasulullah. Nyari yang azan itu di telinga ambo. Maka kata Rasulullah, wahai Abdullah, datangi jualah masjid itu. Datangi jualah suara azan itu walaupun paiju marangka. Walaupun marangka datang ke masjid. Aku jawab indah. Jangankan ke marangka lai, foto lai, honda lai, badan sehat. Maka orang-orang yang jauh tadi kata Rasulullah, tidak usah kamu pindahkan rumah kamu ke dekat masjid. Kenapa? Setiap langkah yang kita langkahkan dinilai pahala, diampuni dosa, didoakan oleh malaikat. Doa malaikat, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosa orang yang datang ke masjid. Warhamhu, beri rahmat dia. Malaikat mendoakan awaan. Jadi biwa rahmatullah. Pemuda saja diperintahkan atau diusahakan untuk datang ke rumah Allah melaksanakan ibadah, apalagi yang tua tu. Jadi kalau pemuda dapat naungan nanti nan tua pun dapat
naungan. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat kata Rasulullah adalah imamun adil. Apa? Pemimpinan adil. Kini ko ada kasus di negara awak, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Dulu ada kisah sama Khalifah Umar bin Khattab. Ketika kepemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, maka diutuslah seorang gubernur di Mesir. Maka gubernur di Mesir ketika itu namanya Amr bin As. Namanya Bu? Amr bin As. Maka Amr bin As dia akan membangun masjid, membangun istananya. Maka ketika akan membangun istana, rupanya ada rumah Yahudi, seorang Yahudi. Nan talatak dake tanah kami bangun tadi, akhirnya ditawari oleh Amr bin As kepada Yahudi, wahai Yahudi, kami kan membangun istana, kami kan membangun masjid di Sikowa, kami balilah tanah Koba, kami bali rumah Koba. Kata Yahudi, oh nak bisa doh wahai gubernur, bisa. Kami ganti 5 kali lipat, oh nak bisa. Akhirnya Amr bin As itu memaksakan kehendak kepada orang Yahudi. Yahudi itu orang Muslim kan? Paksakannya. Akhirnya terdesaklah si Yahudi, akhirnya merasa terzalimilah si Yahudi, maka Yahudi tadi berjalanlah dari Mesir ke Madinah, berjalan kaki. Ke mana? Menemui Khalifah Umar bin Khattab. Untuk apa? Untuk mencari keadilan yang dia merasa dizalimi oleh gubernur Mesir Amr bin As. Akhirnya nyoba jalan dari Mesir ke Madinah, sampai di Madinah tanyalah di mana istananya Khalifah. Tanya kepada seorang, tuan, di mana istana Khalifah? Tak tahu kami dah. Ditanya lo seorang lain, di mana istana Khalifah? Tak tahu kami dah. Ditanya lo seorang lain, di mana istana Khalifah? Tak tahu kami dah. Rupanya si Yahudi tadi mencari seorang yang sedang berlindung di bawah pohon kurma. Batanyolah si Yahudi tadi kepada laki-laki tadi yang sedang berlindung di bawah pohon kurma, wahai tuan, di mana istana Khalifah? Jawabnya, istana Khalifah itu tidak adur. Istana Khalifah itu batuan langit beralaskan tanah. Siapa nama khalifahnya? Umar bin Khattab. Disangkoi si Yahudi ko di istana Amr bin As atau ke apa? Kantu Amr bin As ko dasang mewahnya, sangkonya istana Khalifah ko lebih mewah daripada itu. Akhirnya mana Khalifah? Siapa Khalifah be? Umar bin Khattab. Wahai Yahudi, yang kamu tanya itu ini orangnya. Umar bin Khattab. Ulanglah. Istananya beratapkan langit, beralaskan tanah dan bumi. Tidak ada tampik yang mewah. Lalu dikatakan oleh Umar bin Khattab, wahai Yahudi, apa maksud kamu ke sini? Saya meminta keadilan. Saya sudah dizalimi oleh seorang gubernur di Mesir, namanya Amr bin As. Cari tuannya lah, tentang rumahnya lah dirampas di Amr bin As. Akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan kepada si Yahudi, wahai Yahudi, itu ada tong sampah, tolong kamu ambil. Ada tulang unta di sini, ambil, mari. Bingunglah si Yahudi tadi. Awak mencari keadilan, nah diminta apa tadi? Tulang unta. Bingunglah si Yahudi. Apa hubungan keadilan dengan tulang unta? Ya, wahai Yahudi, ambil. Untuk apa ya wahai Khalifah? Yang pokok kamu ambil, bawa sini. Diambillah di Yahudi tadi dalam keadaan kebingungan. Diminta keadilan dan disuruh apa? Ngambil tulang unta. Lalu dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab, ditulisnya garis lurus dari atas ke bawah, kemudian dibitnya gambar pedang. Tambah bingunglah si Yahudi tadi. Kata Umar bin Khattab, wahai Yahudi, kamu bawa ini ke Mesir, sampaikan kepada Amr bin As. Tambah bingunglah Yahudi. Awak minta keadilan tak dapat loh. Tapi nanti bawa apa, Bu? Tulang unta nambah tulis luwih kate dan gambar pedang. Sampaikanlah kepada Amr bin As di Mesir. Akhirnya disampaikan, wahai gubernur, iko pesan Umar bin Khattab. Nampak di Amr bin As tadi pedang yang tergores dalam
tulang unta tadi akhirnya menggigit Amr bin As. Takajul si Yahudi, wahai Amr bin As, kenapa kamu menggigit? Wahai Yahudi, ini isyarat. Lai tahu nak, iko isyarat kehancuran tu ambo ko. Apa isyaratnya? Lai tahu nak, ko gali dulu kate ko ba? Seolah-olah Umar bin Khattab mengatakan kepada saya, wahai Amr bin As, kamu harus berlaku adil. Kalau seandainya kamu tidak berlaku adil, kamu akan seperti tulang yang hina ini. Kemudian nyawa kamu akan melayang. Aduh, itu tertulis gambar beta. Saya sendiri akan menebas batang lehermu. Manggigilah Amr bin As tadi, dia itu pasan dari Umar bin Khattab. Akhirnya nandu mas Yahudi tadi dipelokan, tidak jadi dirobohkan, tidak jadi diambil, tidak jadi dirampas, akhirnya dipelokan. Akhirnya si Yahudi tadi, rupanya inilah kehebatan Islam. Akhirnya si Yahudi masuk Islam gara-gara keadilan yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Akhirnya ada orang nama itu kok. Macam itu lah dok. Pokoknya ada presiden. Nah, dia adanya mengirimkan tulang busuk kepada Polri itu. Tidak ada. Enak. Akhirnya si Yahudi masuk Islam. Akhirnya rumahnya tadi dia sedekahkan kepada Amr bin As untuk membangun masjid. Maka kini yang dituntut adalah keadilan para pemimpin. Akhirnya rupanya keadilan tidak berpihak kepada rakyat. Tapi bagaimana keadilan berpihak kepada kepentingan. Kepentingan. Nampaknya ada kepentingan sini ada diperjuangkan. Walaupun banyak pengadilan, tapi sulit kita menerima keadilan. Maka pemimpin yang adil, yang bisa memperjuangkan kepentingan rakyat, tidak memandang sebelah, tidak barik sebelah, nanti di hari kiamat dapat naungan oleh Allah. Ya, kurang kangian, dia sedikit saja nanti di padang mahsyar. Bahkan keadilan yang ada pada diri Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Nabi pernah diceritakan. Lau kanat Fatimatun iza sarakat la qata'tu yadaha. Bila Fatimah binti Muhammad, anak perempuan Muhammad, bila mencuri, la qata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi hukum kau nak runciang ke bawah dah. Tumpul kateh, itu dah. Tapi runciang ke bawah, runciang kateh. Tak memandang siapa dia. Ikulah Islam. Makanya ibu-ibu rahimahumullah banyak kebinasaan, banyak kesewenang-wenangan kini karena hukum runciang ke bawah, tumpul kateh. Iko yang disampaikan dari Rasulullah SAW. Laqad ahlakal ladzina min qablikum idza saraka syarifu tarakul had. Sungguh orang-orang dahulu binasa. Sebabnya idza saraka syarifun tarakul had. Bila orang yang berpangkat tinggi, bila orang yang menjabat, mencuri, berbuat salah, berbuat maksiat, tarakul had, ditinggalkan hukuman, tidak dihukum dah. Tapi apabila wa idza saraka dha'ifu aqabul had. Bila orang lemah, mencilok, berbuat salah, ditegakkan hukuman. Lai pernah ibu mencari seorang ibu mencilok seorang ibu mencilok pisang anaknya. Anak kan dituntut anak. Seorang ibu pasalah mencilok haratu anaknya, akhirnya dihukum. Kan? Itu lama tu. Tapi kalau pejabat tinggi mencilok maksiat, aku dikhawatirkan. Itu yang terjadi di ibu bapak. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat adalah rajulun anfaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lamu bishimali. Orang yang mendapat naungan nanti di hari kiamat adalah seorang yang berinfak atau memberi oleh tangan kanannya lalu dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maknanya kok infak awak ndak itu cadik-cadikan, ndak dibaco-baco, ndak ditulis-tulihan. Iko maknanya tu disembunyikan. Iko yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mendapatkan suatu kebaikan sehingga kamu nafkahkan apa yang kamu cinta.
Di dalam ayat lain sampaikan Allah, in tubdus shadaqati fa ni'ma wa in tukhfuhu aw tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau awak nampaan sedekah awak kena ba'an. Tapi hati-hati. Tapi kalau kamu sembunyikan, kamu datangi si fakir miskin, maka ikuna lebih itu saja pengajian kita malam ini ko. Mudah-mudahan digona kita baca ko awak disiko supaya awak menanti di hari kiamat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa